Apakah hibah yang dibuat dalam kondisi si penghibah dalam keadaan sakit tanpa akta notaris atau PPAT sah, dan langkah-langkah hukum apa yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak atau ahli waris yang keberatan atas proses hibah tersebut? Halo Sobat Hukum sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah seorang audiens kita yang bertanya tentang apakah hibah dari neneknya selaku penghibah kepada pamannya selaku penerima hibah dalam keadaan si penghibah atau nenek sakit tanpa akta notaris atau PPAT, hanya disaksikan oleh istri dari pamannya, dan barang yang dihibahkan tersebut itu bukan atas nama atau bukan milik si nenek, itu sah? Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas satu persatu terkait dengan pertanyaan ini. Hibah dalam keadaan sakit. Menurut hukum, hibah yang dilakukan oleh seseorang atau penghibah dalam keadaan sakit, apalagi misalnya dalam keadaan sakit berat, bisa dinyatakan tidak sah atau setidak-tidaknya menjadi alasan untuk dapat membatalkan hibah, karena si penghibah dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Apalagi kalau misalnya si penghibah pada saat melakukan hibah tersebut itu dalam kondisi sakit keras, dan dalam melakukan tindakan hukum tersebut itu termasuk hibah, dipastikan tidak mungkin hibah tersebut itu bisa terjadi. Jadi ada kemungkinan kalau dalam proses penghibahan tersebut itu si penghibah yang sedang sakit itu tidak memiliki kehendak bebas atau free will, atau dalam keadaan tertekan atau paksaan sehingga kemudian terpaksa melakukan hibah. Lalu menyangkut tentang hibah tanpa akta notaris. Hibah yang sah sebenarnya wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris sesuai dengan pasal 1682 KUH Perdata. Apalagi kalau hibah tersebut dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah atau rumah atau bangunan. Jadi tanpa akta notaris, maka hibah atas barang tidak bergerak seperti tanah atau rumah atau bangunan tersebut itu tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Kecuali hibah untuk barang-barang bergerak seperti motor atau mobil atau kendaraan. Jadi hibah seperti ini bisa tanpa melalui hibah di hadapan notaris atau PPAT. Lalu menyangkut tentang hibah dari barang, tapi bukan atas nama penghibah atau si nenek. Jadi kalau barang yang dihibahkan tersebut itu bukan atas nama si nenek atau penghibah, maka secara hukum si nenek tidak memiliki hak untuk menghibahkan barang tersebut, karena salah satu prinsip hibah yang paling penting, hanya pemilik sah yang dapat mengalihkan hak miliknya. Artinya kalau si nenek selaku penghibah bukan pemilik yang sah atas barang atau objek yang dihibahkan, maka hibah si nenek selaku penghibah kepada paman selaku penerima hibah tidak sah. Lalu menyangkut tentang saksi yang tidak netral. Dalam hukum, saksi yang seharusnya bersifat netral dan tidak memiliki kepentingan hukum dalam hibah tersebut yang diakui. Jadi kalau hanya istri paman yang menjadi saksi, maka ini dapat menimbulkan konflik kepentingan atau konflik of interest. Dan tentu saja bisa diragukan keabsahannya. Jadi sangat diragukan kebenarannya, bahkan bisa timbul pertanyaan, jangan-jangan hibah ini hanya merupakan akal-akalan, atau si nenek pada saat melakukan hibah tersebut itu mendapatkan paksaan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau ancaman, sehingga selanjutnya terjadilah proses hibah. Lalu menyangkut pendapat berdasarkan video ulama. Dalam pandangan agama, ada kondisi di mana memang hibah tersebut itu dibenarkan secara agama. Tapi kalau terkait dengan sengketa harta warisan atau hibah, maka hukum yang berlaku di Indonesia tetap mengacu pada hukum positif, yaitu hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, termasuk KUH Perdata atau aturan lainnya yang relevan atau yang diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kesimpulannya, kalau hibahnya dilakukan pada saat si penghibah atau si nenek dalam keadaan sakit, tanpa akta notaris atau PPAT, khususnya untuk objek hibah berupa tanah dan bangunan atau rumah,
maka hibah sepertinya tidak memenuhi syarat hukum atau tidak sah atau bisa dibatalkan atau batal demi hukum. Apalagi kalau ternyata barang yang dihibahkan tersebut itu ternyata bukan atas nama si nenek selaku penghibah. Dan sanksi yang tidak netral juga bisa mempengaruhi sah atau tidaknya hibah tersebut. Artinya, bagaimana untuk membuktikan kalau benar telah terjadi proses hibah? Kalau ada pihak-pihak atau ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena sebuah hibah, maka dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa atau konflik ini, karena hibah yang tidak sah bisa dibatalkan melalui proses hukum, misalnya gugatan ke pengadilan, atau kalau ada unsur dugaan tindak pidana, misalnya seperti pengancaman atau paksaan dengan kekerasan atau pemalsuan atau intimidasi, maka pelaku bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. So, kalau sobat hukum mengalami kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, atau misalnya ada pertanyaan seputar hibah dan warisan, bisa dituliskan dalam kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video atau info-info lainnya di bidang hukum. Salam penegakan hukum.